Pemirsa, jumpa lagi dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Di era kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengubah strategi pemberantasan korupsi. Titik beratnya bukan lagi pada penindakan, tetapi pencegahan dari hulu. Bagaimana Kejaksaan Agung menerjemahkan strategi baru ini? Apa saja pencapaian Kejaksaan Agung dalam 8 bulan terakhir? Apa saja kendala serta solusi untuk mengatasinya? Saya ajak Anda menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pak Burhan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama, Bapak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Burhan, ini Bapak sudah berhenti 2014, lalu 2015 sampai 2019 Bapak dipercaya menjadi Komisaris Utama Karya. Betul. Terus tiba-tiba Bapak dipercaya menjadi orang nomor 1 di Kejaksaan Agung. Pernah membayangkan perjalanan Bapak kan seperti ini nggak? Kalau membayangkan sama sekali enggak. Saya hidup adalah saya jalani apa adanya karena kehidupan sudah ada yang atur. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Itu aja. Jadi waktu diberitahu tuh kaget juga? Kaget. Jadi pada waktu itu saya ingat aja hari Kamis, saya pas di Bandung itu diberitahu oleh Pak Menseknek untuk hadir di istana. Pada waktu itu yang telepon ada ajudannya. Itu juga saya setengahnya nggak percaya, karena kan zaman sekarang banyak yang suka telepon bohong-bohongan begitu. Kemudian tidak lama kemudian Pak Menseknek sendiri yang telepon saya dan dia bilang, Pak Bur, ke Jakarta. Saya bilang, Pak, bisa besok enggak? Masih nawar saya. Bilang, Pak Bur, biasanya kalau disuruh ke Jakarta cepat. Siap Pak, siap, saya berangkatlah. Saya bilang, karena pada waktu itu saya mau ada acara gitu. Kemudian berangkat. Kamis malam itu bicaralah dengan Pak Menseknek. Kamis malam itu ya bicara tentang bagaimana sih kejaksaan ke depan. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah tujuannya untuk wawancara menjadi Jaksa Agung, tidak. Tapi memang beliau bicara bahwa ada beberapa orang, teman-teman para senior juga di kejaksaan yang ini hanya roadmap gimana sih kejaksaan ke depan. Ya, saya bicara apa adanya aja. Ya, tapi tentunya sebagai jaksa karir yang merintis dari bawah, Pak Burhan punya cita-cita untuk suatu saat jadi Jaksa Agung? Itu hal yang pasti kalau itu. Tapi kan kita juga harus sadar diri kondisinya, dan kami itu jujur aja dalam satu kehidupan selalu menyerahkan diri, walaupun tetap kami bekerja sebaik-baiknya. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah selama saya bekerja tidak pernah ada cacat sedikit pun. Dan dalam capaian 23 tahun saya masuk 87. 2011 saya masuk tuh 87 bulan Agustus. 2011 saya udah Jaksa Agung Muda. Artinya dalam 23 tahun saya sudah Jaksa Agung Muda. Dan itu waktu yang singkat atau? Itu sangat singkat, karena rata-rata 28 tahun bisa capai itu. Tapi Tuhanlah yang mengatur. Berkat Tuhan semua. ya, Pak Burhan ya. Pak Burhan, ini Bapak 23 tahun karir, mungkin lebih dari itu ketika pensiun ya. Yep. Pengalaman Bapak sebagai jaksa, mulai dari staf sampai level itu. Yep. Kira-kira apa yang menjadi catatan Bapak? Kita bicara dulu kelemahan nih, supaya bisa menjadi perbaikan pada era kepemimpinan Bapak. Yang pertama tentunya begini Bapak, bahwa saya sadar karena saya di dalam bahwa trust kejaksaan ini sangat turun. Dan tentunya begitu saya keluar, saya orang dalam yang keluar melihat ke dalam lagi, itu sangat terang benderang gitu. Jadi saya tahu bagaimana memperbaikinya. Apa contohnya? Ketika Bapak di luar lalu melihatnya terang benderang, apa kelemahan utamanya? Sumber daya manusia. Artinya bahwa di dalam sistem manajemen kan sumber daya manusia adalah sebuah faktor yang paling penting. Dan saya melihatnya itu bahwa manajemen tentang sumber daya manusia itu adalah sangat kurang.
dan sangat menurun. Itu yang itu juga yang menjadi perhatian saya dalam waktu saya masuk lagi ke kejaksaan. Saya ingat waktu Jaksa Agungnya masih Pak Prasetyo, beliau pernah sampaikan bahwa jumlah jaksa itu ada 10.000, Ya, 10.000. idealnya harus 20.000. Ini juga menjadi catatan Bapak? Ya pasti, tapi karena itu adalah gimana pun juga sumber daya manusia ini kita ketergantungannya kan pada pemerintah, tergantungannya kepada kementerian lain tentang penempatan jaksa-jaksa. Dan sebenarnya saya tidak terlalu fokus untuk penjumlahan, tetapi yang fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja teman-teman jaksa ini menjadi maksimal. Itu yang menjadi fokus saya, tidak jumlahnya. Ya, jadi jumlah walaupun 10.000 menurut Bapak cukup ya? Kalau dibilang cukup tidak, kurang. Tetapi dengan minimal kita capai yang maksimal, itu aja. Itu kembali ke tadi soal kualitas sumber daya manusia. Kita tidak bicara soal jumlah ya, tapi kualitas. Apa yang akan Bapak lakukan dalam konteks kualitas ini? Tentunya pertama begini, kami menyusun dulu dudukan teman-teman sesuai dengan talentanya dulu, sesuai dengan pengetahuan, dan kami susun. Dan tentunya kalau yang generasi-generasi baru, kami akan melakukan pendidikan. Pendidikan ini saya memfokuskan adalah kepada hal-hal yang praktek, dan tentunya pendidikan ini akan menambah ilmu pengetahuan para sumber daya manusia. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana membangkitkan rasa integritas diri. Karena gimana pun juga bagi saya, seorang jaksa pinter kayak apapun kalau tanpa integritas sama aja dengan bohong. Bapak merasa masih ada persoalan integritas di tubuh kejaksaan? Iya, masih ada. Dan itu juga menjadi fokus saya. Bisa lebih spesifik? Ya, pasti banyak lah Bapak kan di media. Pasti tahu bagaimana begitu jeleknya, mohon maaf, begitu kurang diterimanya oleh masyarakat soal jaksa-jaksa yang melakukan, ya semua juga ini. Kita 10.000 kalau nakal, yang ada nakal beberapa kan hal-hal yang biasa. Tapi saya akan mengeliminir, saya akan mencoba kita jaksa-jaksa ini akan lebih lagi bermanfaat, dan tentunya adalah dapat memberikan suatu rasa keadilan pada masyarakat. Apapun dalam kondisi apapun. Jadi saya selalu katakan bahwa keadilan itu tidak ada di dalam buku, tetapi ada di hati nuraninya. Itu. Nah, ini terkait dengan strategi baru pemberantasan korupsi, lebih banyak ke pencegahan Pak ya. Bagaimana Bapak menyiapkan kualitas jaksa sehingga bisa menerjemahkan ini, kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Pak ST Burhanuddin. Ada bedanya antara kerugian negara dan perekonomian ya. Jiwasraya juga kita rilis ada 12 tambah 13 perkara, walaupun itu korporasi. Satu hal yang mungkin sedikit mengejutkan adalah kita jadikan tersangka seseorang di OJK.